Beberapa hari setelah kejadian menegangkan di kebun sawit tersebut, Mas Aji kembali datang ke barak tempat saya tinggal. Kali ini ia datang bukan lagi atas perintah ayahnya, tapi hanya untuk menemuiku. Saya hanya minta ditemani ke kota sebentar, Pak Darman. Nanti saya antar lagi Arlan ke sini. Begitu ucap Mas Aji, meminta izin kepada Pak Darman. Pak Darman tentu saja tidak bisa menolak permintaan dari anak majikannya tersebut. Meski Pak Darman terlihat sedikit bingung dengan permintaan Mas Aji tersebut. Akhirnya dengan sedikit terpaksa, saya pun ikut bersama Mas Aji ke kota menaiki mobilnya. Tawaran saya masih berlaku buat kamu, Lan, ucap Mas Aji ketika kami sudah berada di perjalanan. Kalau kamu mau, saya akan kasih kamu uang yang banyak dan tentu saja pekerjaanmu akan aman, lanjutnya. Aku masih terdiam. Aku memang terpaksa harus ikut bersama Mas Aji karena saya tidak berani menolak. Lalu sekarang kita mau kemana? Tanyaku akhirnya setelah kami berada di keramaian kota. Ke sebuah hotel, jawab Mas Aji terdengar tegas. Tak lama kemudian, mobil kami pun parkir di sebuah gedung hotel yang cukup mewah. Sepertinya Mas Aji memang sudah memesan hotel tersebut, mungkin secara online. Karena ketika kami sampai di hotel, Mas Aji langsung mengajak saya masuk ke salah satu kamar hotel tersebut. Saya merasa sangat gugup ketika akhirnya kami sampai di dalam kamar hotel. Jujur, ini adalah kali pertamanya aku memasuki sebuah hotel. Seumur hidup, aku belum pernah memasuki kamar hotel semewah ini. Usia kamu berapa sih, Lan? Tanya Mas Aji saat aku sudah duduk di atas ranjang. Sementara Mas Aji masih berdiri tepat di depan saya. 19 tahun, Mas, jawabku singkat. Mas Aji terlihat sedikit manggut-manggut. Ia sepertinya mulai memahami kenapa saya terlihat sedikit bingung dan ketakutan. Hidup saya yang keras sejak kecil membuat saya jadi terlihat sedikit dewasa dari usia saya yang sebenarnya. Sesaat kemudian, Mas Aji pun duduk di sampingku. Lalu ia dengan sedikit memaksa meminta saya untuk bercerita tentang bagaimana perjalanan hidupku hingga aku bisa sampai di kebun sawit tersebut. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, kalau tidak boleh dibilang miskin sih, ucapku memulai ceritaku. Aku anak kelima dari 7 bersaudara. Aku memang berasal dari kampung. Semua keluargaku tinggal di kampung. Pada saat usiaku masih 14 tahun, aku sudah mulai merantau. Lanjutku. Karena kehidupan kami yang selalu kekurangan, aku dan saudara-saudaraku yang lain hampir tidak bersekolah sama sekali, kecuali hanya lulusan SD. Dan merantau bukanlah sesuatu yang asing dalam keluarga kami. Aku menarik napas sejenak, lalu meneguk minuman dingin yang sengaja Mas Aji pesan sejak tadi. Mas Aji memang sengaja memesan beberapa makanan ringan dan berbagai minuman untuk kami.
Sepertinya Mas Aji memang ingin membuatku merasa terkesan, dan tentu saja ia ingin agar aku malam ini mau memenuhi permintaannya yang sempat tertunda beberapa hari yang lalu. Kakak pertama saya sudah merantau sejak masih berusia 16 tahun. Begitu juga kakak ketiga saya. Ia sudah sejak lama tidak pulang ke kampung. Aku melanjutkan ceritaku lagi. Alasanku merantau bukan saja karena mengikuti jejak kakak-kakakku, tapi juga karena tuntutan hidup. Tidak banyak pilihan pekerjaan di kampung selain jadi petani dan buruh. Lanjutku lagi. Kali ini aku beranikan diri untuk melirik sekilas ke arah Mas Aji. Terlihat Mas Aji cukup serius mendengarkan ceritaku. Wajahnya memperlihatkan keprihatinan. Saya sempat beberapa tahun terlunta-lunta di kota, sampai akhirnya saya bertemu Pak Darman, dan beliau pun mengajak saya ikut bekerja dengannya di perkebunan sawit itu. Lanjutku mengakhiri ceritaku. Mas Aji masih terdiam. Ia semakin menunjukkan wajah penuh rasa iba padaku. Aku yakin kisah hidupku cukup menyentuh nurani Mas Aji. Saya sudah terbiasa hidup susah, Mas Aji, ucapku kemudian. Tapi saya juga takut kehilangan pekerjaan saya. Jadi saya sudah pasti tidak bisa menolak apapun keinginan Mas Aji saat ini. Lanjutku dengan nada lirih. Aku memang sudah memutuskan untuk menerima tawaran dari Mas Aji. Biar bagaimanapun, aku memang sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat ibuku di kampung. Selain itu, aku juga takut kehilangan pekerjaanku. Jadi, jika dengan memenuhi keinginan Mas Aji bisa menghasilkan uang dan juga bisa menyelamatkan pekerjaanku, tak ada salahnya aku mencoba. Meski perasaan jijik masih terus membayangiku. Uang bukan tujuan utama saya, Mas Aji. Tapi yang penting saya tetap bisa bekerja di kebun sawit tersebut. Aku mengeluarkan suara kembali, masih dengan nada lirih dan dengan sedikit berbohong. Sekarang Mas Aji mau saya bagaimana? Tanyaku melanjutkan. Mas Aji masih terdiam, berpikir panjang. Saya tidak tahu apa yang sedang Mas Aji pikirkan. Padahal ia yang bersikeras mengajak saya ke hotel ini. Ia bisa saja dengan begitu mudah memaksaku untuk melakukannya. Namun, tak lama kemudian, perlahan Mas Aji pun mulai mendekat, memeluk tubuhku yang masih terasa sangat kaku. Aku memejamkan mata, mencoba menahan rasa geli dan jijikku padanya. Namun pelan tapi pasti, Mas Aji mulai menguasai keadaan. Dan aku pun akhirnya mencoba untuk pasrah, benar-benar pasrah. Kepasrahanku justru membuat Mas Aji jadi lebih leluasa untuk mempermainkanku. Siang itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melakukan hal tersebut dengan Mas Aji, dengan seorang laki-laki. Meskipun awalnya aku benar-benar merasa tidak nyaman,
Namun Mas Aji mampu membuatku merasakan sensasi keindahan yang luar biasa. Itu adalah pengalaman pertama dalam hidupku, meski terjadi bukan dengan orang yang aku inginkan. Tapi Mas Aji sepertinya sudah sangat berpengalaman dalam hal tersebut yang membuat saya merasa sedikit lega. Aku pikir semua itu telah berakhir. Namun ternyata Mas Aji justru mengajakku untuk menginap malam itu di hotel tersebut. Ia sengaja menelpon Pak Darman dan mengatakan bahwa kami akan pulang esok pagi. Sepertinya Mas Aji justru menjadi kasihan dengan apa yang aku lakukan padanya. Aku walau dengan perasaan berat terpaksa sekali lagi memenuhi permintaan Mas Aji. Dan malam itu, setelah mandi dan makan malam, Mas Aji kembali mengajakku untuk. Mas Aji memang cukup. Aku merasa kelelahan karenanya. Kamu hebat Arlan, kamu benar-benar. Aku jadi semakin menyukaimu. Begitu bisik Mas Aji saat kali keduanya kami Aku hanya tersenyum tipis. Tubuhku benar-benar merasa lelah. Sementara Mas Aji terlihat tersenyum bangga menatapku. Sepertinya ia merasa bangga telah berhasil menaklukkanku. Hari-hari selanjutnya Mas Aji semakin sering mengajakku ke kota. Berbagai alasan ia berikan kepada Pak Darman untuk meminta izin. Semakin lama, hubunganku dengan Mas Aji semakin dalam dan parah. Mas Aji memang selalu memberi saya sejumlah uang setiap kali kami selesai melakukannya. Uang yang diberikan Mas Aji cukup banyak. Sebagian uang tersebut aku kirimkan ke kampung untuk membantu biaya berobat ibuku di kampung. Berbulan-bulan hal itu terus terjadi. Mas Aji sepertinya benar-benar denganku. Dan jika harus jujur, aku juga mulai menikmati hal tersebut. Berkali-kali melakukan hal tersebut dengan Mas Aji akhirnya menumbuhkan sebuah rasa di hatiku. Kadang aku merasa rindu jika Mas Aji tak datang menjemputku. Saya belum berani menyimpulkan bahwa itu cinta, tapi yang pasti aku mulai merasa nyaman saat bersama Mas Aji. Aku mulai sering memikirkannya. Sampai satu saat, aku mendapat kabar dari kampung kalau penyakit ibuku semakin parah. Aku mau tidak mau harus segera pulang ke kampung. Untuk itu, aku pun menyampaikan hal tersebut kepada Mas Aji. Iya, gak apa-apa, kamu pulang aja, ucap Mas Aji ketika aku menyampaikan niatku tersebut. Jarak kampungku memang sangat jauh. Setidaknya butuh waktu 2 hari 2 malam naik bis untuk bisa sampai ke sana. Sebenarnya Mas Aji terlihat sangat berat melepaskan kepergianku. Tapi aku memang harus pulang. Aku sendiri juga sebenarnya merasa sedikit berat harus berpisah dari Mas Aji. Berbulan-bulan kami bersama. Dan hal itu mampu menumbuhkan kesan yang mendalam di hatiku untuk Mas Aji. Aku pasti kembali Mas Aji, ucapku saat aku hendak menaiki bis yang aku tumpangi. Aku akan selalu menunggumu di sini Arlan, balas Mas Aji dengan nada sedih.
Entah mengapa saat itu tiba-tiba aku merasa sedih. Aku merasa berat harus berpisah dari Mas Aji. Namun aku berusaha tegar. Aku tak ingin Mas Aji melihat raut kesedihanku. Hingga bis itu pun segera berlalu, dan aku melihat Mas Aji masih berdiri menatapku dari kejauhan. Sesampai di kampung, aku melihat kondisi ibuku semakin parah. Segala obat telah dicoba, namun ibuku tak kunjung membaik. Hingga akhirnya beliau pun meninggal. Ibu meninggal, Mas. Jadi saya mungkin masih cukup lama berada di kampung, ucapku kepada Mas Aji di telepon. Mas Aji memang sering menghubungiku. Dan ketika ibu akhirnya meninggal, aku pun menceritakannya. Iya, nggak apa-apa, Lan. Aku akan tetap menunggu kamu di sini, balas Mas Aji terdengar lirih. Meskipun aku dan Mas Aji tidak punya ikatan hubungan apapun, tapi aku mulai merasa dekat dengan Mas Aji. Dan selama di kampung, aku juga sering memikirkannya. Ingin rasanya aku segera kembali ke kebun sawit tempat aku bekerja. Ingin rasanya aku segera bertemu Mas Aji lagi. Tapi selain karena ibuku baru saja meninggal, keadaan keluargaku juga sedang sulit. Ayah yang sudah mulai menua tidak mampu lagi bekerja terlalu berat. Sementara kakak-kakakku juga tidak punya kehidupan yang baik. Adikku yang paling bungsu tahun ini baru saja lulus SMP dan butuh biaya banyak untuk melanjutkan sekolahnya. Karena itu, meski dengan sedikit berat, aku pun terpaksa menjual handphoneku untuk membantu biaya sekolah adikku tersebut. Karena sudah tidak punya handphone, tentu saja Mas Aji sudah tidak bisa menghubungiku lagi. Hubungan kami terputus begitu saja. Meskipun sebenarnya kami belum punya hubungan apa-apa sampai saat ini. Tapi hatiku selalu merindukannya. Aku selalu mengingatnya, memikirkannya di hampir setiap malamku. Mungkin aku memang telah jatuh cinta kepada Mas Aji, dan hal itu tanpa pernah aku sadari. Tapi untuk saat ini, aku harus bisa menahan diriku untuk tidak bertemu dan berhubungan dengan Mas Aji. Aku juga harus melakukan beberapa pekerjaan di kampung agar aku bisa mengumpulkan uang untuk ongkos kembali ke kebun sawit tempat aku bekerja. Setelah berbulan-bulan, aku akhirnya bisa mengumpulkan uang dan segera kembali ke kebun sawit tempat aku bekerja. Aku tak berharap bisa bertemu Mas Aji kembali. Aku yakin setelah berbulan-bulan, Mas Aji pasti sudah berubah. Ia pasti tidak akan mengharapkanku lagi. Ia pasti sudah menemukan pengganti diriku yang jauh lebih baik. Karena itu, aku tidak berusaha mengabarinya kalau aku sudah kembali. Aku langsung menuju kebun sawit dan mulai bekerja lagi seperti biasa. Namun setelah 3 hari aku mulai bekerja, tiba-tiba Mas Aji datang menemuiku. Katanya ia mendapat kabar dari Pak Darman kalau saya sudah kembali.
Saya merasa bahagia bisa melihat pria tampan itu lagi. Dan sore itu, Mas Aji meminta izin kepada Pak Darman untuk membawaku ke kota. Ia mengajakku untuk menginap di hotel malam itu. "Kemana saja kamu, Arlan? Kenapa ponsel kamu tidak bisa dihubungi?" Mas Aji memberondongiku dengan beberapa pertanyaan saat kami sudah berada di dalam hotel. "Maaf Mas Aji, saya terpaksa menjual ponsel saya untuk membantu biaya sekolah adik saya yang paling kecil. Ia baru saja lulus SMP tahun ini, jadi butuh biaya banyak," jelasku jujur. "Aku juga harus kerja dulu di kampung Mas Aji untuk cari ongkos kembali ke sini," lanjutku. Kemudian aku pun duduk di samping Mas Aji di atas ranjang. "Aku sangat merindukan Mas Aji," ucapku pelan, yang membuat Mas Aji tersenyum senang. Aku sayang sama Mas Aji," ucapku lagi dengan sedikit terbata. "Aku juga sayang kamu, Arlan," balas Mas Aji tegas. Perlahan wajah kami pun kian mendekat. Aroma harum napas Mas Aji tercium di hidungku. Aku merasa begitu bahagia malam itu. Segala rasa rindu yang selama ini terpendam, aku tumpahkan dengan segenap jiwaku. Mas Aji juga seperti enggan melepasku. Dia ingin kembali merasakan pendakian yang indah itu bersamaku. "Kamu begitu sempurna, Mas Aji. Aku tidak bisa melupakan kelembutan Mas Aji. Aku ingin selalu merasakannya. Tak peduli aku dibayar atau tidak. Yang penting aku bisa terus bersama Mas Aji." Kali ini aku membisikkannya di telinga Mas Aji sambil aku terus membuainya dalam lautan cinta yang indah. Cinta kami pun akhirnya menyatu padu, melebur dalam sebuah rasa yang indah. Pendakian-pendakian berikutnya semakin penuh rasa. Hati kami menyatu. Jiwa raga kami pun tak ingin terpisah. Kami enggan untuk saling mengakhiri. Kami ingin tetap menyatu dalam lautan cinta itu. Kini hatiku benar-benar bahagia. Akhirnya aku bisa memiliki pemuda tampan anak juragan sawit tersebut. Aku yang dulunya hanya merasa terpaksa, kini benar-benar menginginkannya. Aku yang dulunya selalu merasa geli dan jijik, kini justru semakin akan kuserahkan seluruh hidupku hanya untuk Mas Aji. Aku akan selalu ada untuknya, memberinya kebahagiaan yang tak akan pernah ia lupakan. Kami akan tetap bersama, meski itu semua tidaklah akan selalu mudah. Tapi aku percaya, kekuatan cinta bisa mengalahkan apapun. Semoga saja.